Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbal alamin wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimuna sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat. Iman rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghabur agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur, tidak kufur. Alhamdulillah berkat kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat di saat banyak orang yang dirawat. Detik ini kita juga masih oleh Allah diberikan nikmat panjang umur, belum dikubur, dan kita semua masih oleh Allah ditancapkan salah satu nikmat yang penting adalah nikmat hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga walaupun Bapak Ibu letih, lesu, royo, royak, carake, tarundut, tapi waktu iman masih sanggup menjalankan salah satu di antara ibadah-ibadah penting yang dilakukan pada siang ini. Yang pertama adalah ibadah silaturahim dengan keutamaan panjang usia dan dilimpahkan rezeki. Yang kedua ibadah thalabul ilmi sebagai jalan menuju surga Allah. Yang ketiga ibadah taklimul Quran sebagai yang diberikan gelar orang yang terbaik. Yang keempat adalah ibadah memakmurkan masjid. Jadi satu kali berangkat 5 atau 4 jenis amal soleh terlampaui, mudah-mudahan dicatat sebagai amalan ibadah yang berlipat-lipat ganda di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Allah, tidak terasa perjalanan waktu begitu cepat, dan kita berada di, kalau tidak salah, di 18 Muharram. Kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram, masih termasuk pada detik-detik awal di bulan Muharram dan termasuk tahun baru Hijriah. Makanya tema yang disodorkan itu adalah tema tentang apa makna tahun itu bagi kita. Hari ini Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala ingin agar umatnya ini senantiasa mengupgrade, menginstal ulang, kalau bahasa sekarang, mengecas kembali melalui momen-momen. Momen-momen itu ada momen tahunan, di mana dengan momen tahunan ini juga media ngecas, media mengupgrade, media untuk menginstal ulang untuk kita sebagai manusia. Karena itulah Allah SWT sering memberi motivasi pada hamba-hambanya untuk memanfaatkan momen-momen tahunan yang belum tentu kita bisa nyampe di momen itu terjadi di tahun yang akan datang.
Nah, seringkali banyak kaum muslimin yang tidak memandang penting momen-momen tahunan itu. Dan salah satu di antara di mana Allah memberikan the power of Shahrul Haram, dan kita sekarang berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Muharram, yang kita sudah tahu setiap tahun ada momen di mana Allah inna iddatash syuhur isna asar syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan dalam ayat itu ada minha arba'atu hurum, ada 4 bulan haram yang tidak semata-mata Allah membuat desain 4 bulan haram itu kalau di balik itu tidak ada sesuatu yang penting dingin. Jadi Allah menetapkan itu, pasti di balik itu ada sesuatu yang sangat penting dingin gitu. Maka salah satunya di mana dalam hadis disebutkan 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada ibadah haji sebagai training massal bagi 2,8 juta. Nah, sekarang kita berada di 3 bulan terakhir hat-trick berturut-turut. Nanti ketemu lagi di bulan Rajab, H-2 bulan Ramadan. Nah, kadang ini selalu dilewatkan oleh kita momen-momen ini. Maka di bulan Muharram tadi tidak semata-mata Allah menetapkan bulan itu kalau di belakang itu ada sesuatu yang penting. Nah, kalau kita lihat tadi di Dzulhijjah ada peristiwa akbar, training bagi 2,5 miliar ibadah haji, sembelihan hewan kurban. Itu momen training tahunan umat Islam. Di Muharram ada hal yang sangat penting yang juga tidak boleh dilewati sebaiknya oleh kita. Yang pertama, momen Muharram ini momen bulan terakhir di mana dimasukkan Muharram itu sebagai bulan haram, yang kita tahu keistimewaan bulan haram itu dinyatakan oleh Ibnu Abbas, waja'ala dan ma'abdun wal amalu sholih abdun. Pada bulan haram menjadikan berlipat gandanya amal soleh dan berlipat gandanya amal-amal dosa. Maka bagi kita, satu sisi gaspol ke mesin ibadah, sisi yang lain hati-hati jangan sampai terjebak pada perbuatan terling dan dosa, karena akan dilipat gandakan nilainya. Itu poin yang pertama. Jadi kita punya 2 minggu ke depan untuk sampai di akhir titik bulan haram. Mudah-mudahan Allah sampaikan, menyelesaikan di bulan Muharram yang sekarang sudah menginjak hari 18 Muharram, sehingga kita bisa memanfaatkan pengisian rekening amal soleh sekuat tenaga. Karena setiap hari jatah kehidupan kita di dunia semakin berkurang. Itu artinya kalau kita sekarang sudah 1440 berapa? 46, maka berarti jatah hidup kita di dunia sudah berkurang 1 tahun. Itu artinya malaikat Jibril sudah semakin dekat dengan kita. Nah, maka momen ini dimanfaatkan sebab belum tentu kita bisa nyampe usia kita ke bulan Rajab untuk menggapai
keutamaan bulan haul, atau belum tentu kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Nah, itulah di Muharram ini sebagai awal tahun ada beberapa peristiwa penting yang dicatat dalam riwayat. Terlepas itu validitasnya, tapi ini populer kalangan ulama-ulama, di mana pada peristiwa Muharram ini juga taubatnya Nabi Adam akibat kesalahannya. Pada momen Muharram ini terbebasnya Ibrahim dari dibakar oleh raja. Pada Muharram ini terbebasnya Nabi Yusuf dari penjaranya, di mana pada momen ini diangkatnya Nabi Isa. Pada momen Muharram ini diturunkannya kitab Taurat. Pada momen Muharram ini selamatnya Nabi Musa dan kaumnya dari kerjaan Fir'aun. Pada momen ini dibebaskannya beberapa yang dari ikan perut paus selamat keluar ke daratan. Termasuk pada momen Muharram inilah mulai prepare-nya Kanjeng Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi kalau kita lihat kemarin kita ada saum Tasu'a Asyura, spirit asbabul wurud itu kan terjadi. Ada sahabat yang melaporkan ke Nabi, wahai Rasulullah, itu orang-orang Yahudi pada saum di hari ke-10 Muharram. Kenapa mereka saum? Ditanya oleh Nabi, maka orang Yahudi menjawab, pada hari ini 10 Muharram itu tepat di mana kami kaum Yahudi diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga kami mensyukurinya dalam bentuk sahur. Mendengar jawaban itu, maka Nabi mengatakan yang lebih pas untuk itu adalah kita umat Islam. Maka Nabi menginstruksikan untuk puasa Asyura dan untuk membedakan dengan saum orang-orang Yahudi. Andai saya masih ada usia, akan saum hari ke-9-nya. Kalau tidak salah begitu itu redaksinya. Sehingga Nabi tahun depannya tidak ada usia, maka Nabi melakukan saum Asyura-nya. Nah, jadi ada spirit sejarah yang heroik para nabi terjadi itu di bulan Muharram. Nah, maka spirit inilah yang diambil, sehingga kemudian Umar bin Khattab pada saat itu ingin agar umat Islam ada nama tahun, karena belum ada nama tahun gajah karena peristiwa gajah. Selepas Nabi Muhammad pupus, kemudian estafeta oleh Abu Bakar Siddiq, belum ada nama tahun dan perhitungan tanggal. Islam menyebar ke berbagai daerah, ada kesulitan administrasi kenegaraan. Ada surat dari Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah, mengirim surat ke Umar. Ini Umar ada surat. Umar kebingungan kapan tahunnya dan ditimbang masanya kapan, sehingga ada kesulitan menerapkannya. Akhirnya lalu dalam riwayat itu banyak pendapat, singkat kata mengambil Umar nama tahun itu start dari peristiwa hijrah Rasul. Nah, ini spirit historisnya, dan tentu kita umat Islam didorong untuk paling tidak minimal setiap momen pergantian tahun ingat akan betapa penting bingitnya peristiwa hijrah itu.
Paling tidak setahun sekali kita ingat momentum hijrah. Nah, ini yang ingin Umar sampaikan kepada kaum muslimin hatta yaumul kiamat. Ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh umat Islam tentang maha pentingnya peristiwa hijrah itu. Nah, maka Allah, spirit hijrah yang akan kita coba pertajam pada kesempatan kali ini inilah memakai satu ayat yang populer, Bapak Ibu juga sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini pas kita terapkan di momen pergantian tahun, walaupun ayat ini bukan terkait langsung dengan pergantian tahun, tetapi spirit ayat ini paling tidak kita pakai sebagai landasan di momen awal-awal tahun ini, yaitu isinya bertakwa. Yang kedua, kita wajib memiliki dua gerakan yang bahasa lainnya disebut double component, gerakan ganda. Maka di awal-awal ini kita secara maknawi wajib untuk melakukan gerakan ganda. Apa itu? Satu, wa tandur nafsu ma qaddamat. Hendaklah setiap diri kita ini masing-masing melihat ma qaddamat, apa yang lalu. Jadi pada momen ini kita memasang nador. Nador itu adalah memandang. Bahasa leggingnya adalah analisa yang mendalam terhadap apa? Sepak terjang kehidupan kita yang lalu, tahun yang lalu 1445. Jadi kita menghisab diri, kita wajib menghisab diri karena nomor antrian panggilan kematian kita kian hari kian dekat. Karena itu kita menjadikan momen ini untuk muhasabah, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi atas tahun yang lalu dibuat rumusan lingkup untuk tahun yang akan datang. Nah, makna hijrah itu tentu bisa berbagai aspek. Kalau Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, strategi dakwah. Karena dengan hijrah itulah momen kebangkitan Islam terjadi. Andai saja Rasul tidak hijrah, kemungkinan besar Islam itu lenyap di kota Makkah dan tidak akan nyampe ke Peru menjadi oleh. Tapi karena ada peristiwa hijrah, maka Rasul kuat di Madinah, lalu melakukan kota Makkah, disambung oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab, Khilafah Umayyah Abbasiyah, nyampe ke Peru menjual di sini. Kenapa? Ada peristiwa hijrah. Karena itulah dalam pengalaman sejarah, peristiwa hijrah ini momen yang paling berharga dalam sejarah Islam. Andai Rasul tidak hijrah, mungkin tidak akan ada umat Islam sampai detik ini. Kemudian andai dan karena berkat hijrah, umat Islam sekarang berjumlah 2,5 miliar di planet bumi dari 8 miliar umat manusia yang ada di bumi kita ini. Jadi peristiwa itu sangat penting. Nah, yang kedua makna hijrah ini bisa dimulai bagi kita sebagai penghisab. Pertama, hijrah qalbi, yang kedua hijrah fikri, yang ketiga hijrah amali.
Nah, Allah untuk mencoba menghisap, paling tidak kita gunakan surat Fatir 32 sebagai landasan untuk mengevaluasi perjalanan 1445. Karena nanti kaitannya dengan ayat summa awasna kita al-nabistafaina min ibadina, pakai hukum. Kemudian kami wariskan Alkitab Quran ini kepada kita. Maka Allah menyebutkan ada 3 sikap ketika menerima Al-Quran, dan nanti kita bisa muhasabah wa taqdir nafsu ma qaddamat dengan ayat ini. Yang pertama, kata Allah disebutkan faminhum zalimun li nafsi. Apa itu faminhum zalimun li nafsi? Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Banyak tafsir yang terkait dengan makna zalimun li nafsi. Yang pertama, ada yang orang itu membaca Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Itu poin zalimun li nafsi. Dia membaca, dia mengetahui, dia meyakini, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Itu zalimun li nafsi. Tahu ayat tentang aqimus sholat, dirikanlah sholat, tapi tidak mengerjakan sholat, zalimun li nafsi. Tahu ada ayat wa'atuz zakat, keluarkan zakat, tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Tahu bahwa yang bentuk amanah pegawai nanti khianat, zalimun li nafsi. Jadi yang benar kita mengetahui isi kitab, walanya malu kitab, tapi tidak mengamalkan isi kitabnya. Mudah-mudahan tidak termasuk pada klaster ini. Kelihatannya zaman muda tidak masuk sini. Tapi yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Menurut tafsir Al-Mawardi, maka yang kedua ini adalah yang menurut kitab Allah, walayah malud. Orang ini membaca tetapi tidak mengamalkannya. Tahu perintah Al-Quran begitu, ini haram, mengamalkan haramnya. Tapi juga ada yang memahami muqtasid ini, dia mengamalkan sebagian kitab, tetapi juga mengingkari sebagian kitab. Amal soleh yes, amal salah juga yes. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sabiqul bil khair, orang-orang yang melaksanakan kebaikan, yang mengenal kitab Allah, yang membaca kitab Allah dan mengamalkannya. Nah, di Allah, di antara 3 yang Allah sebutkan dalam Fatir 32 ini, maka kita bisa mengukur diri. Tentu rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala henti-hentinya untuk memotivasi umatnya senantiasa agar sabiqul bil khair, terutama dalam menyikapi kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, salah satu di antara yang penting di samping yang mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan motivasi yang luar biasa
memompa semangat tempur kita. Kata kuncinya di ayat Fatir 29-30. Innal ladina yatluna kitabah. Kita ambil di poin pertama aja. Innal ladina yatluna kitabah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ujung dari ayat itu ada tijaratan tabur. Dia mengharapkan sebuah perniagaan yang besar dan tidak rugi. Subhanallah, Allah membuka ayat Innal ladina yatluna kitabah wa yu'minuna bima razaqnahum, dan di ujung ayatnya itu ada tijaratan tabur, ada sebuah perniagaan yang tidak merugi dan besar. Jadi dimasukkan oleh Allah salah satunya poin yang dulu ada dalam bahasa Arab, ada iqra, bacalah, ada tilawah, bacalah. Kalau Qur'an membaca digunakan untuk membaca teks dan juga membaca yang tidak ada teks. Ibu-ibu memantau perkembangan harga sembako di medsos, di TV, itu Iqra. Sama membaca situasi, kondisi sosial, politik yang berkembang, itu Iqra. Karena kata Iqra bisa digunakan untuk hal yang ada teksnya atau tidak ada teks. Membaca situasi dan kondisi itu termasuk Iqra. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan kata ini untuk hal yang bersifat teks. Namun Allah banyak menggunakan kata talayalul tilawah, yaitu membaca. Maka dalam ayat Fatir tadi 32 ini Allah menggunakan innal ladina yatluna. Imam Syaukani dan juga beberapa tadi mengatakan hadhihi ayatul Qur'an. Ayat ini adalah ayat untuk para pembaca Al-Quran. Kemudian Imam Syaukani juga menambahkan al-istimrar wal mudawamah fi tilawatil Qur'an. Maka Imam Syaukani mengatakan ini ayat itu bagi orang yang istimrar, senantiasa kontinu, senantiasa mendawamkan bacaan Al-Quran. Levelnya baru apa membaca. Nah, jadi para tafsir mengatakan dengan ayat innal ladina yatluna kitabah, ujungnya kita masuk sebuah perniagaan yang besar. Biasanya umpamanya bicara bapak ibu suka ada ruginya, jualan suka ada ruginya, maka Allah langsung memukul satu tekanan yang kuat. Maukah kamu aku tunjukkan pada sebuah perniagaan yang tidak rugi? Satu di antara dalam takdir itu disebut di ranking 1, innal ladina yatluna kitabah. Kalau kita pakai masalah tadi mudawamah wal istimrar, ini ayat kata dia bagi orang-orang yang suka mudawamah, istimrar, kontinu di dalam membaca Al-Quran. Pertanyaannya sudah kontinu atau mudawamah? Gitu aja. Kalau misalnya kita sedang kontinu mudawamah, berarti kita masuk tuh ke apa yang dikatakan Allah, innal ladina yatluna kitabah. Nah, ini berarti Allah
Mengapa ketika Allah mengatakan sebuah perniagaan yang besar dan tidak rugi, Allah mempertajam bahwa untuk menggapai sesuatu memang tidak mudah. Sehingga kemudian ada ayat memakai Quran, tapi konteksnya membaca teks. Fa'idha qara'tal Quran fasta'in billah. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'in billah. Dalam tafsir dikatakan fasta'in billah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Allah mengungkapkan fasta'in billah itu dalam ayat yang saya tahu hanya ada dua. Wa amma yazabunaka minasyaitonir nasgun fasta'in billah, sama ayat ini fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu akan baca Al-Quran, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Tafsir dari tijarah perniagaan yang hebat dan besar ini dipertajam oleh Kanjeng Nabi dalam posisi Rasul sebagai bayan takkik wa tafsir, menguatkan apa yang dinyatakan Allah dan mengurik dalam hadis yang sangat banyak tentang tafsir dari tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak rugi. Nah, karena itu hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran sampai segunung, kurang lebih 18-an hadis Rasul memproduksi tafsir dari tijarah lan tabur. Nah, sehingga Allah mengatakan fasta'in billah supaya kita tidak bisa menggapai multi efek dari tilawatil Quran. Karena itu Bapak Ibu merasa berat ya kalau membaca Quran. Hello? Ada masa beratnya kan? Yang terasa beratnya apa? banyak orang teh duduk teh carangkeun teh asa teu fokus teh gampang teh nu ahli sasampedahan oge dianggapkeun Islam nu ahli badminton nu ahli hadapkeun Islam kan itu kan dieu cecep balik ka kantor maca hadapkeun Islam dan ibu-ibu ngomong kalewat ke mana kami gancuran jaraknya pasti ada tebusan mulai memohon serangannya dari ujung rambut terus ke towelnya sampai ujung kaki plus towelnya agresi supaya kita tidak bisa menggapai multi efek tijarah lan tabur. Ini di level baca saja. Karena itu kata Syekh Jabir, Allah itu yukti azal kabir bi amalin qadir. Allah itu memberikan banyak dengan amalan yang sedikit aja. Itu kalau saya jawab aduh ini dalam juga ini saya aja mengungkapkan makna bahwa Allah itu yukti ajrun adim, memberikan ganjaran yang sangat besar dengan amalan yang biasa aja, sederhana aja. Ya, contohnya apa? Kita berangkat ke masjid cuma berangkat duduk aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan multi efek pahalanya besar dingin.
dengan tadi ibadah silaturahmi, ibadah memakmurkan masjid, ibadah ta'limul Quran, ibadah Allah, hanya duduk aja Allah berikan banyak. Duduk aja, walaupun dudukkan sedetik dengan Allah. Ini hanya baca aja guys, tetapi kan itu berat. Sehingga kemudian ada ayat tadi, tidak qara'tal Quran fasta'id billah. Apabila kamu hendak baca Quran, maka minta perlindungan pada Allah. Dan ada bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena penyerangan syaitan kepada orang-orang yang baca Quran itu dahsyat habis. Bisa jadi dia lolos. Nawawi ayat 1 cerah, ayat 2 cerah, ayat 3 terus mulai kan? Ayat 4 helainya 7 kali, ayat 5 kalau sampai nyerang. Selalu ada di awal, di tengah, di akhir. Untuk apa? Tidak menggapai multi efek dahsyat dari hanya baca aja. Kita lihat pertama, orang yang dulu dengan Allah itu, maka dia akan mendapat gelar sebagai khuluqu, orang yang terbaik di mata Allah. Khuluqu mata Al-Quran wa alam. Orang yang terbaik itu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Karena itu ibu-ibu juga bahwa bisa mengajarkan. Sudah diberi gelar manusia terbaik loh guys. Yang kedua, kita diberikan cukup banyak, di mana bahwa bacaan kita akan menjadi syafaat kelak di akhirat kita. Syafi'an di ashabi, bahwa orang yang baca Quran akan menjadi syafaat bacaannya di yaumul qiyamah. Yang ketiga, bahwa orang yang baca Al-Quran berarti sedang membangun rumah yang baik dalam hatinya, sedang membangun yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang kurang istiqomah, maka dia itu seperti bangunan yang kokoh sampai kurang mengatakan. Yang kelima, Al-Quran menyebutkan dalam hadis yang panjang ada beberapa kata kunci. Satu, bahwa diturunkan rahmatnya kepada yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sakinah, diberi ketenangan oleh Allah dari bacanya. Yang ketiga adalah khufatil malaikah, malaikat mengitari orang-orang yang baca Quran. Yang keenam, yadhkurullah, Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang para membaca Al-Quran di hadapan makhluk-makhluk langitnya. Satu hadis sampai menyebut 4 kata kunci efek dari apa yang kita baca. Sampai kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan tribun malaikat khusus. Al-mahir bil Quran wa al-qira'ah. Orang yang mahir dalam Quran, maka Allah akan berikan malaikat yang mulia. Tapi mereka yang baca Qurannya syakur dalam hadis itu, tabaru bahwa ajrohi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Sebaliknya yang tidak bisa baca Al-Quran mungkin tidak masuk ke 2 orang itu. Ada penting tadi mahir berbacaannya saya
maka Allah berikan kiroul. Dalam hadis itu ada orang yang sulit bacanya, memuncul bahasa, muncul antar tektok gitu, maka dia juga ajroni, kata Rasul, dapat 2 ganjaran. Nah, yang tidak masuk level bagaimana? Yang tidak bisa, tentu tidak akan mendapatkan ridho dari dua jenis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah, Allah, maka level-level yang diuraikan begitu dahsyat, termasuk salah satu jalan untuk meloncat isi rekening amal soleh yang paling cepat, jalur baca Al-Quran. Karena hitungannya sudah kita ketahui, satu kebaikan dilipat dengan 10 kali lipat, apalagi dibaca di bulan haram, bulan Muharram, maka rekening kita akan cepat sekali meloncatnya. Nah, jadi makna tijaratan tabur dipertajam oleh Nabi dengan sederet padilah-padilah dari apa yang didapatkan nanti padilahnya di dunia maupun di akhirat. Belum lagi bicara efek bacaan terhadap kesehatan jasmani, belum lagi efek dari apa yang dibaca dan lain-lain. Nah, maka Allah, dari apa yang tadi diuraikan ini mengandung makna yang pertama, kita momentum untuk muhasabah. Muhasabahnya tadi diukur oleh 3 alat. Alatnya adalah dominasi, yaitu yang tahu Quran tapi tidak mengamalkan. Yang kedua, muktasib, suka amal soleh, suka amal salah. Yang ketiga adalah selalu berada dalam kebaikan. Dan salah satu di antara alas dalam kita itu adalah tilawah, dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu di antara amalan innal ladina yatluna kitab Allah, langsung Allah hubungkan dengan bahasa tijaratan lan tabur, sebuah perdagangan, perniagaan yang besar dan tidak merugi. Maka Allah pun, Rasul pun mempertajam dengan sederet padilah keutamaan membaca Al-Quran. Dan kemudian Allah paham banyak multi efek padilahnya, Allah simpan dengan padidah kalau Al-Quran pasta'id billah, karena pasti ketika akan berhadapan dengan besar, seluruh pasukan syaitan akan menyerang kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Karena itulah jihad yang tinggi, bahkan untuk mencapai derajat tijaratan tabur perlu perjuangan yang hebat, menjadi pejuang-pejuang, minimal pejuang tilawatil Quran, dan secara umum juga terkait dengan yang disebut seluruh Al-Quran. Allah, spirit hijrah menjadi penting. Kalau kita kemarin adalah termasuk yang hasil penelitian itu, buta huruf Al-Quran di Indonesia mencapai 65%. Penduduk Indonesia masih dalam keadaan buta huruf Al-Quran. Yang kedua, dalam kategori cukup dan sedang ada di kisaran 72%. Hadirin, maka momentum ini momen apakah kita masuk pada yang 65% tadi,
yang memang masih buta Al-Quran segera banting setir hijrah untuk mulai menata diri menjadi orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, atau yang sudah standar ingin agar naik ke tartil ada tahsin dan tajwidnya. Kalau sudah level yang agak bagus, naik ke level tilawah, seni tilawahnya. Tetapi bagaimana semuanya ada dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran. Yang paling penting ada keinginan untuk berhijrah, ya, untuk menjadi orang-orang yang belajar bisa baca terus Al-Quran, atau bisa ke level ingin memperbaiki bacaan. Dengan demikian multi efek fadilah akan diraih oleh kita dari bacaan yang kita baca. Itu saja yang beriman. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya untuk kita spirit hijrah dan motivasi di 1446 menjadi pejuang-pejuang tilawah dan pengamal Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi saudara, ini saya begitu berdoa, saya sampaikan dulu ada bapak dan ibu yang bertanya, saya sampaikan 1 sampai 2 pertanyaan saja. Dan boleh yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tanya Ustaz, dari keterangan tadi begitu pentingnya membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lain. Mungkin pertanyaan saya melewati batas. Apakah ada di surga itu bacaan Al-Quran? Apakah di surga itu tetap ada bacaan Al-Quran? Sebab menurut saya begini, kan kita beramal di dunia ini untuk mencapai surga. Sedangkan setelah kita memasuki surga, apakah masih ada amalan-amalan seperti baca Al-Quran di surga? Di surga terlalu tinggi. Yang kedua, sekarang ini tidak maaf, saya ingin bertanya di luar atau tidak bicara kita pada masalah ini. Ada satu golongan yang agung-agungkan nasab, saking agung-agungkan nasab, dia merendahkan orang lain, dan beranggapan bahwa nasab yang paling sempurna. Bahkan ada kata-katanya, belajar dengan orang bodoh yang keturunan Rasulullah SAW lebih baik daripada belajar kepada 70 kiai. Itu saya baca. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama, bacaan Quran itu kan masa berlakunya sampai yaumul qiyamah. Dan di surga tentu apakah ada amalan-amalan nanti di surga tadarusan? Nah, kalaupun mau mangga, tapi kalau di surga tinggal petik hasilnya gitu. Ya, itu Bapak Haji yang pertama. Yang kedua, persoalan tentang nasab-nasab yang rame itu kita tempatkan di posisi apa? Satu, dalam Islam itu ada 2 kamar. Satu, kamar perbedaan. Yang kedua, kamar sesat ajarannya. Jadi ada perbedaan pemahaman wilayahnya itu ya, ada kesesatan. Untuk kesesatan ini MUI sudah menerapkan ada 10 kriteria kesesatan yang disebut aliran Islam yang sesat. Ada 10 kriteria. Jadi antaranya tidak percaya pada Allah, pada Rasul, itu jelas tuh. Tidak mengamalkan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Memang di situ tidak termasuk pada persoalan nasab. Oleh karena itu, kita tempatkan persoalan ini pada perbedaan pemahaman. Itu satu. Nah, kenapa? Karena di dalam pemahaman Islam itu ada perbedaan tentang apakah ada nasab-nasab sampai ke Rasul, ada yang memang tidak, biasa aja gitu ya. Kita ulama yang ada.
Nah, tentu di sini kalau perbedaan pemahaman, maka kita kembangkan tasamuh, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Yang penting jangan saling klaim, ya, saling klaim tadi bahwa pokoknya kamu nggak belajar ke nasab itu, berarti kamu nggak bener dan tidak dijamin benernya, sehingga seolah-olah surga milik mereka yang punya nasab. Tentu itu. Nah, yang kedua, yang tidak menganut nasab-nasaban, biasa aja ke kiai, ke ustaz gitu, itu biasa aja, jangan nembak itulah. Karena itu wilayah perbedaan. Jadi memang ada hal di mana ikhtilaf ini kan menjadi rame lah, persoalan-persoalan nasab. Silahkan berkembang. Tapi poinnya adalah bagaimana menguatkan silaturahmi, menguatkan ukhuwah, tidak saling hantam promo gitu kalau menurut saya. Jadi silakan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman dia. Yang penting jangan saling hantam promo sehingga energi umat Islam menjadi letih untuk bertarung dengan sesama. Yang di luar sana banyak persoalan-persoalan yang lebih besar, persoalan ekonomi, kemiskinan umat, ketertinggalan pesantren, dan banyak agenda-agenda lain. Nah, jadi yang penganut nasab-nasaban menghargai mereka yang tidak menganut nasab-nasab. Misalnya saya sebut kalau Muhammadiyah, Persatuan Islam, itu dia biasa aja. Ustadz biasa, tidak terlalu mementingkan persoalan nasab-nasab. Kalau di Habaib, ya, di komunitas Habib, komunitas Nahdlatul Ulama itu ada istilah itu. Nah, saya kira itu wilayah perbedaan yang kita sikapi dengan tasamuh, dengan saling menghargai persoalan-persoalan perbedaan. Itu Pak Haji. Baik, satu pertanyaan lagi dijawab Bapak dulu. Cekap. Ini satu aja, ini sangat sederhana. Mengenai dakwah membaca Al-Quran, apakah sama baiknya dari tempatnya seperti sholat sebaiknya menjelang suatu panggilan ke masjid. Nah, bagi yang dakwah membaca Al-Quran sebaiknya di rumah atau di masjid. Terima kasih. Yang pertama, dawam itu tentu adalah yang bisa kita continue, yang mengukur sendiri. Yang kedua, memang tidak ada makna berapa ayat, berapa surat, ya. Yang ketiga, memang itu baca Quran bisa di mana saja, ya. Yang penting bisa menjaga kesucian. Mau menuju di travel kita baca Quran itu boleh-boleh saja. Mau sedang dimanapun, yang penting bahwa tempat itu secara dohir tidak ada hal yang mengontori maknanya Al-Quran Karim. Jadi tidak ada harus di masjid lebih utama, tidak. Di rumah boleh, dimanapun boleh. Yang penting ada aspek kesucian yang bisa dijaga. Gitu. Terima kasih. Baik, kita jawab Pak. Baru sekalian, mudah-mudahan dari orang tadi oleh kita semua pahaminya, kemudian kita sebagai masyarakat membaca Al-Quran. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.